mahasiswa kalian ngelas mau Lagi orang kelas. Lagi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimawon nggih. Santai nggih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah anata. Teman-teman jamaah zikir yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan istighosa alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ya bisa istiqomah untuk menambah ibadah kita dan bisa jadi wasilah memperkuat iman serta Islam kita, sehingga nanti kita digolongkan oleh Allah jadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Kemarin alhamdulillah sudah saya sampaikan, saya jelaskan masalah doa itu yang ya kabiru antalawi layah tadil wasifuna liwasfi alomati. Ngalomatihi cuman dibaca ngalomati. Dari fotokopi ya itu ya. Nah, tinggal di hafalkan ya. Untuk kali ini insya Allah nanti akan saya sambung lagi dengan salah satu ijazah ini yang biasanya digunakan oleh kesepuan-kesepuan untuk mengundang pasien atau mengundang pelanggan, juga untuk meramaikan suatu tempat lah, baik itu kios atau pondok-pondok atau sekolahan juga bisa untuk menarik siswa ya. Intinya untuk mengundang ya, mengundang banyak orang. Jadi bisa nanti pengaplikasiannya bisa di apa saja. Tapi ya nanti harus ditambahi, mudah-mudahan sing datang ya sing menyenangkan gitu. Toka-toka jadi Mas Ranwar kemantun utang kembrutuk karo pada utang. Ya kalau ditambahi nyuwun muga tamu ini sing menyenangkan. Doanya sebenarnya ya banyak ya. Ada yang pakai riyadhah, ada yang enggak. Kalau yang pakai riyadhah yang luar biasa biasanya itu pakai hizib autad. Hizib autad itu yang ada riyadhahnya. Bahkan ada kaifiah khususnya, misalkan untuk jangkauan yang agak luas, jangkauan yang agak jauh itu membacanya di posisi yang agak tinggi. Di posisi yang agak tinggi, misalkan bahkan di atas meja atau di atas posisi yang tinggi itu ada syarat seperti itu kata guru saya. Semakin tinggi itu ibarat pengeras itu kan, ibarat pengeras semakin jangkauannya jauh. Itu kalau hizib autad. Ya untuk kali ini sih nanti yang ringan, artinya ringan ya bukan berarti mengecilkan masalah doa, itu bukan. Doa ya sama-sama mustajab, asal kita yakin dan ikhlas tetap mustajab. Yang nggak pakai riyadhah-riyadhahan. Ranu senengnya sing ora riyadhah sih, sing ora puasa-puasa. Iya. Iya. Masuk hati-hati. Tapi ya diniati aja ya, kita mengamalkan sesuatu apa, diniati ibadah. Diniati ibadah.
Apalagi masalah sholat, masalah kewajiban itu jangan dihubung-hubungkan dengan masalah permintaan. Contohnya, waktu aku sholat itu rajin kok, wajib bae itu jangan dihubungkan. Doa ya doa, kewajibannya kewajiban. Harus bisa milah-milah ya. Kadang-kadang saya sering ada pengaduan, aku saya udah sholatnya rajin tapi masih hajek bae, salah ya nih. Jadi sholat niku ya ibadah, pengabdian. Jangan digandeng-gandengkan dengan urusan-urusan duniawi. Supaya ingin kita derajatnya, pangkatnya tinggi di hadapan Allah, ya sholat yang ikhlas. Sholat yang ikhlas. Jangan sholat ini kalau kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita atau sholat kita, ya kita itu udah jangan mengharapkan pahala. Yang namanya lillahi ta'ala ya wis hanya mencari ridho Allah. Anak ning sholat kok karena arep kepengin di bojo ayu, ya berarti ya sholatnya ngoli tolabi zauj, ora lillahi ta'ala. Sholatnya tujuannya kok ngoleh dunya, kok berarti usoli suratan di tolabil dunya, ora lillahi ta'ala. Di sholat ya kita pengabdian mawon maring Allah. Seperti contoh misalkan kita ngabdi, kita jadi pelayan atau jadi pengabdi. Sebagai abdi kita melayani raja aja, ini contoh nang duniawi ya. Melayani raja derajatnya wong gue dhuwur apa ora? Sebagai pelayan raja kan derajatnya kan tinggi. Nah kita berusaha jadi pelayan Allah, khidmat namanya, khidmat, mencari ridho Allah. Wis kita lupakan dengan pahala, ganjaran wis lupa kenapa. Sembayang dia ganjarannya semene. Bahkan sampai kalau yang orang-orang yang sudah ke sana, sholatnya itu enggak tujuan surga, dan tidak karena takut dengan neraka. Logikanya kados niki, kita yang sama-sama makhluk Allah, surga juga kan makhluk Allah sama kan. Nah, kenapa kita mengharapkan makhluk Allah? Logikanya kayak niku. Kita mengharapkan maring Gusti Allah yang punya surga aja. Ngarep-arep karo sing duwe surga mawon. Artinya biar Allah selalu suka dengan kita atau bahasanya ridho maring kita nggih. Seperti contoh, misalkan ada seorang raja. Raja itu loman banget, sakhok. Semua rakyatnya dikasih hadiah, BLT ya terus lancar mbok. Lah, semua dikasih hadiah rakyatnya. Tapi misalkan kita ngepasi hari kumpul, dikumpulkan, baik maksudnya cara contoh ini contoh di dunia aja. Pas lagi kumpul kita mau mendekat, mau berjabat tangan aja nggak boleh, dipagang oleh satpam, oleh security, oleh polisi. Pampres misalkan di sini di Indonesia pampres. Tapi misalkan rangu unyuk ke situ kok dipersilahkan. Kira-kira derajatnya orang yang dikasih hadiah setiap hari sama ranu yang boleh masuk ke sana tinggi mana? Tinggi Mas Ranu. Kan tinggi Mas Ranu kan. Artinya dipersilahkan, diperbolehkan masuk. Nah itu orang-orang yang dekat dengan Allah, mencari ridho Allah, nggak mencari pahala, nggak mencari hadiah. Dia ibadahnya hanya mencari ridhonya orang yang atau zat yang memberi hadiah biar bisa dekat, apalagi bisa duduk bersama, itu kan derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang pengejar hadiah. Ya kan banyak orang yang ibadah mengejar hadiah, mengejar pahala dia. Itu sebenarnya
lebih tinggi orang-orang yang hanya apa-apa lillah, artinya hanya mencari ridhone Allah, ben disenengi nang ngarsanipun Allah. Nah, itu masalah ibadah ya, masalah ibadah. Nah, kalau masalah doa-doa apa hubungannya? Doa satu memang diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, pasti ingsun sembadan. Satu, kita menjalankan itu perintah Allah. Gak usah kecil hati. Masalah disembadani besok, lusa atau kapan itu urusan Allah. Artinya kita berdoanya aja sudah menjalankan perintah Allah. Kategorinya sudah masuk ibadah. Jadi nek wis niat ibadah kok dadi orang males. Wong donga kok ora diturut-turuti kok males, tapi kan didasari niat ibadah. Kok dadi timbul rasa ikhlas. Rasa ikhlas. Nah, sehubungan dengan itu kita ya ndonga apa baik kita jalani, termasuk itu adalah bukti kita masih butuh dengan Gusti Allah. Malah wong sing ora tahu berdoa, ora tahu nyuwun, ndarani wong sombong, dikatakan orang sombong. Justru semakin kita sering berdoa, sering memohon apapun itu, walaupun nggak mohon pun sebenarnya dikasih. Wong Allah itu sifatnya Rahman. Rahman itu maha pengasih. Artinya siapapun itu, orang yang ibadah, yang taat atau orang kafir pun tetap dikasih. Dan alam dunia sifatnya dikasih Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rahim itu disayang, Allah yang maha penyayang. Wong dikasih belum tentu disayang. Wong dikasih belum tentu disayang. Nyatanya ya wong kafir, wong Kristen, kita jangan iri. Jangan loh, kayak wong itu sholat dan rezekinya lancar gitu. Suruh saya iri. Dikasih karena belum tentu disayang. Ya termasuk kita yang diberi kesempatan, dikasih iman Islam oleh Allah, ini termasuk kita orang-orang yang disayang. Orang-orang itu nikmat yang luar biasa, di atas nikmat segalanya ini iman Islam itu. Urusan-urusan lain itu belakangan, itu nikmat yang paling besar, keimanan, keislaman itu. Nah, doa yang tadi saya bicarakan, yang saya katakan ini doa untuk termasuk mengundang ya, kangge tapi nyuwune maring Allah iki termasuk ibadah. Lagian ini salah satu ayat Al-Quran. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin yaktina min kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum. Ya, sendep. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafi'a lahum. Pindah malih nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi Wa adzin fin nasi bil haji bil haji ya'tuka ya'tuka rijalan rijalan wa ala kulli dhamirin wa ala kulli dhamirin ya'tina ya'tina min kulli fajjin amiqin min kulli fajjin amiqin liyashhadu liyashhadu manafi'a lahum. manafi'a lahum. Niku dibaca 41 kali. Sing istimewa niku kanggone wong sing misalkan usaha manggon niku dibaca di lokasi. Dibaca di lokasi. Kaifiahnya wong ki orang nganggo riadoh, ora pakai puasa, ora pakai apa. Kaifiah sampai 41 hari. Siang malam bebas bacane. Ora kudu malam-malam ke sana maring Puro Janti ndak. Siang misalkan di lokasi sholat duha dulu baca niku. Tawasul ya sebisane lah, pertama maring Kanjeng Nabi terus maring para nabi lain, terus pada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus man ajazani, terakhir man ajazani. Arep langsung ya ndak apa-apa. Langsung ndak apa-apa. Misalkan sing usahane keliling-keliling ya ora apa-apa maca nang omah. Misalkan kangge ngramekna sekolahan atau pesantren atau nopo ya nang lokasine niku. Saene teng lokasi. Memang nggo ngundang sih, selain nggo ngundang. Arep di istiqomahna ya malah luar biasa. Wong wis rame ya wis leren disit mau kesel nglayani anu kesel. Mau bisa dilanjut malih, tapi seputaran nih bar niku 41 kali. 41 kali. Masane yo apa niki jenenge penting ikhlas niat ibadah ya niku mawon. Niku memang wonten cara sing digawe tulisan, tapi nek ana gandenge nek sing ana digawe tulisan. Niku kanggone wong-wong sing ora bisa wiridan. Dhuwure ngangge khotam Sulaiman. Khotam Sulaiman niku sing gambare kaya bintang, tapi sebenarnya niku alif digandeng. Khotam Sulaiman terus ngandhape niku ditulis niku wa alwin fin nasi bil haji yatuka. Ayat niku ditulis ngandhape lalu dibacakan itu 41 kali baru ditempel, dipasang. Tapi wong kita wis bisa baca doane, wis bisa baca doane, ya lebih baik di istiqomahna doane daripada ditulis ditempel itu sing nggak bisa baca tawane sing nggak ada waktu. Kalau kita kan banyak waktu, kalau diniati ibadah ya lebih baik diamalkan ilmunya, bukan cuma ditulis terus ditempel. Kalau ditulis ditempel memang itu ada gandengannya itu Rajah Khotam Sulaiman di atasnya, terus bawahnya itu ditulis ayat itu tadi. Terus dilempit lalu bacakan ayat itu 41 kali baru dipasang. Itu cara membuat raja, tapi orang membuat raja enggak semudah yang kita bayangkan. Ada teori-teori khusus. Misalkan pakai hisab hari ini baiknya jam sekian misalkan. Enggak setiap hari juga baik untuk menulis rajah itu, enggak setiap hari. Jadi ada hari-hari khusus. Lagian cara nulisnya itu misalkan yang bolong, mim harus ditulis bolong. Enggak sembarangan, yang hurufnya bolong harus ditulis bolong. Ngain ya harus jelas ain. Sing hurufnya rapet tulis rapet, harus sesuai. Lah terus caranya nulis juga harus suci, keadaan suci, terus mangsinya suci, yang ditulis kertasnya suci. Istimewanya atau afdolnya menghadap ke kiblat.
Terus cara mengatur nafas juga ada teorinya. Nafasnya itu sekali ngambil nafas itu dikeluarkan lewat lubang hidung yang kanan. Tuh ini. Repot mau keluar nafas kayak sekarang lubang yang kanan, itu cara orang menulis raja. Tarik nafas, tahan nafas, maka keluarnya orang sembarangan, memang harus kaifiyahnya seperti itu. Misalkan kayak gitu kok sulit, ya lebih baik tahan nafas sekalian, nulis sambil tahan nafas. Nanti kalau nggak selesai dari awal sampai akhir, ya mandek dulu, tarik nafas, tahan nafas lagi, teruskan, lanjutkan gitu. Itu cara, ya ini sekedar pengetahuan aja. Jadi nggak sembarang nulis langsung ada manfaatnya, Anda harus ada teori-teori. Makanya yang lebih manfaat atau enak juga dapat mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, ya doanya aja diamalkan, itu insya Allah lebih afdol. Sekali lagi ya doa ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin liyashhadu manafi'a lahum. Ada yang ditanyakan? Paham kabeh mokar keterangannya? Ajastukum hadhihi kalimatillahi ta'ala. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua. Ya. Termasuk gue nek wong sing lagi duwe hajat mantu apa gue bisa diamalkan itu. Kalau di radio apa di Riyadhoi berarti syaratnya apa aja? Ya paling puasa. Puasa hari Puasa Senin, ya, Kamis apa? ya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Arep puasa sing orang nganggo Selasa, Rabu, Kamis, mending Senin, Kamis terus sampai 7 Senin, 7 Kamis. Pakai Senin, Kamis. Jadi seminggu kan cuma 2 kali, Senin, Kamis malah enteng. Di samping Senin, Kamis ya memang sunnah. Senin 7 Kamis. Doanya juga orang harus dibaca malam. Ini enaknya doa ini nggak harus malam, syaratnya cuma di lokasi, ya di lokasi. Yang puasa istri. Ya istrinya kan melu baca. Istrinya kan melu baca. Istrinya mau minggi. Sekarang kamu Mulai. Wis ketera banget. Bojone sing kon puasa mah. Kan kepenake nggo bojo juga. Iya. Kalau hizib autad itu manfaatnya bukan untuk mengundang saja, tapi hebah karo mahabbah masuk. Hebah itu kewibawaan besar, mahabbah itu pengasihan. Pengasihan di situ masuknya semua makhluk. Hebah karo mahabbah, di samping untuk meramaikan tempat juga termasuk itu ada hebah mahabbah. Cuman hizib autad itu memang aturannya kudu puasa. Oleh kula kaya niku, dadi nek niki kan puasa kena mboten kena niki. Ya niate nek puasa. Harus niat puasa sunah ya niku mau. Puasa. Niat puasa sunah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semakin kita dekat, kita semakin punya rasa butuh dengan Allah, menambah atau menguatkan
ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa